Donald Trump mempertimbangkan invasi militer ke Greenland demi aneksasi. Sementara itu, Uni Eropa mungkin tidak mampu menahannya secara militer. Tapi apakah mereka benar-benar punya senjata perdagangan yang bisa digunakan untuk membalas? Sebaliknya, ternyata jika Eropa memutuskan untuk berhenti bersikap baik, situasinya bisa menjadi lebih buruk dari yang dibayangkan sejak awal. Kita harus jujur, akibatnya akan sangat buruk bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa jika Presiden Trump melanjutkan invasi militer. Sebelum membahas perdagangan, Uni Eropa sudah bisa merugikan Amerika Serikat secara politik dan militer. Ternyata, jika Eropa memutuskan untuk berhenti bersikap baik, situasinya bisa menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan siapapun. Pertama, invasi ke Greenland akan langsung membuat Amerika Serikat menjadi kambing hitam di mata dunia. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi penjamin keamanan dunia barat. Jika Amerika Serikat menginvasi Greenland, sistem akan runtuh dan Eropa akan menganggap Amerika Serikat sebagai musuh, bukan sekutu. Ancaman Washington menguasai Greenland kini gagal. Tatanan dunia melemahkan pengaruh dan daya tawar Amerika di Eropa. Ini menyebabkan Amerika Serikat mengalami dampak ekonomi serius karena Eropa mulai menjauh di beberapa bidang utama. Salah satunya di bidang pertahanan. Uni Eropa sadar tak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan Amerika Serikat. Ini perubahan besar yang menandai era baru. Disinilah kita melihat petunjuk pertama tentang rasa sakit yang bisa ditimbulkan Uni Eropa terhadap Amerika Serikat secara ekonomi dan politik. Di bawah inisiatif persenjataan ulang yang kuat, Uni Eropa diperkirakan akan membeli ratusan miliar dolar perangkat keras Amerika. Amerika Serikat tetap menjadi pemasok utama sistem senjata seperti rudal, radar, dan jet tempur. Namun sebaliknya, Eropa pada dasarnya memberi sinyal bahwa mereka sudah selesai membeli keamanan dari Amerika ketika saatnya tiba untuk mulai membeli. Uni Eropa mengatur agar dana akuisisi besar dibelanjakan di dalam Uni Eropa mendorong industri pertahanan dan logistik domestik. Kontraktor pertahanan Amerika akhirnya rugi miliaran dolar dari penjualan senjata yang diharapkan. Sementara itu, uang tersebut masuk ke perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga secara permanen menutup akses perusahaan Amerika dari pasar. Guncangan awal miliaran dolar ini akan berubah menjadi ratusan miliar dalam beberapa dekade mendatang, sebuah pukulan finansial yang menghancurkan bagi industri Amerika Serikat. Hal ini juga merugikan diplomasi Amerika Serikat. Amerika Serikat menjual banyak senjata ke luar negeri bukan karena suka mengekspor kematian, tapi lebih terkait diplomasi daripada sekadar mencari untung. Senjata modern sangat kompleks. Membeli radar buatan Amerika berarti Anda juga harus menandatangani kontrak perawatan, peningkatan, dan pelatihan teknis selama 10 hingga 20 tahun atau lebih. Kesepakatan senjata menciptakan hubungan ekonomi jangka panjang, mendorong kerjasama, dan memberi pengaruh besar bagi penjual. Amerika Serikat tak hanya kehilangan ratusan miliar pendapatan masa depan, tetapi juga pengaruh diplomatik penting terhadap ancaman invasi Greenland. Namun, masih banyak yang dipertaruhkan dan disinilah semuanya memburuk. Amerika Serikat tak hanya hampir menghancurkan aliansi tersukses dalam sejarah, tapi juga mempertaruhkan hubungan dagang termaju sepanjang masa. Perdagangan Amerika Serikat Uni Eropa bernilai lebih dari 1,5 triliun dolar, naik hampir 6% dalam setahun. Perdagangan Amerika Serikat, Tiongkok, hanya 660 miliar dolar, bahkan tak sampai setengahnya. Ini bukan hanya perdagangan besar, tapi hubungan dagang terbesar dunia, dengan uang yang berpindah antar mitra lebih banyak dari sebelumnya. Sebagian besar itu bisa hilang dalam semalam. Perdagangan dua mitra dagang terbesar dunia sudah terganggu tarif. Agresi lebih lanjut dapat mengganggu perdagangan transatlantik dan mengancam lapangan kerja Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki defisit dan surplus perdagangan dengan Uni Eropa. Ketika berbicara tentang barang fisik, Amerika Serikat mengekspor sekitar 370 miliar dolar, sementara mengimpor sekitar 606 miliar dolar sebagai gantinya. Ketidakseimbangan perdagangan ini sering dikritik dan dijadikan bukti perlunya tarif Amerika Serikat. Namun, ini mengabaikan dua hal penting. Pertama, Amerika Serikat bukan negara berkuasa di manufaktur.
Selama beberapa dekade, perusahaan-perusahaan memindahkan produksi ke luar negeri untuk menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Dan dampak negatifnya adalah hilangnya banyak pekerjaan pabrik dalam negeri serta kerusakan jangka panjang pada pasar tenaga kerja manufaktur. Fakta kedua, meski Amerika Serikat defisit barang, negara ini justru surplus jasa hampir 100 miliar dolar. Amerika Serikat mengekspor lebih banyak jasa daripada barang ke Uni Eropa, dan di bidang ini Amerika Serikat sangat unggul dibanding Uni Eropa. Keunggulan itu seharusnya bisa lebih besar, namun Amerika Serikat justru merugikan dirinya sendiri karena tidak mengadopsi standar jasa dan pembajakan yang telah diatur secara hukum oleh Uni Eropa ke sektor-sektor utama seperti layanan digital. Namun, hal ini bahkan lebih dalam lagi karena kedua belah pihak telah menanamkan lebih dari 5 triliun dolar ke dalam perekonomian satu sama lain. Dengan investor Eropa mendanai bisnis Amerika Serikat atau mempekerjakan pekerja Amerika Serikat dan sebaliknya. Ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat mendukung sekitar 2,3 juta lapangan kerja di Amerika. Sementara perusahaan dan investasi Uni Eropa mempekerjakan hampir 3,5 juta orang Amerika lagi. Ini seperti kebuntuan ala Meksiko zaman dulu, di mana kedua belah pihak saling menodongkan pistol ke kepala masing-masing. Kecuali kebuntuan ini bukan sekadar teori. Kedua belah pihak sudah siap menarik pelatuk. Uni Eropa kemungkinan akan memakai instrumen anti-koersi atau bazooka perdagangan untuk menyakiti Amerika Serikat, seperti disebut Presiden Prancis Emmanuel Macron. ACI adalah regulasi yang berlaku sejak 2023 untuk melawan kebijakan ekonomi dan pertahanan. ACI awalnya dibuat untuk menghadapi tekanan dagang Tiongkok, tapi kini bisa saja pertama kali digunakan pada Amerika Serikat yang mestinya sekutu Uni Eropa. Tujuan utama ACI adalah mencegah negara asing memaksa anggota Uni Eropa. Pada masa jabatan pertama Presiden Trump, ia menerapkan tarif pada barang Uni Eropa yang dinilai tidak adil. Perdebatan internal soal respons tarif ini membentuk kerangka kerja ACI. Uni Eropa biasanya butuh persetujuan bulat dari 27 anggotanya untuk memberi sanksi ekonomi pada negara yang memaksa. ACI memungkinkan Uni Eropa mengambil tindakan balasan dengan suara mayoritas yang berlaku untuk seluruh blok. Perubahan tunggal itulah yang mengubah ini dari sengketa dagang menjadi sebuah senjata. Ini adalah instrumen kebijakan yang kuat yang mempersatukan kebijakan ekonomi Eropa. Seperti yang ditemukan Inggris, hal ini membuat pihak di luar perlindungannya terpinggirkan saat Amerika Serikat terus menghukum mitra dagang lamanya. Jika negara anggota Uni Eropa merasa dipaksa, mereka membawa isu itu ke Komisi Eropa. Inilah yang terjadi ketika Donald Trump, sebagai respons terhadap negara-negara Uni Eropa yang menyatakan dukungan untuk Denmark atas Greenland, memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% kepada mereka. Namun, Komisi juga dapat memulai prosedur tersebut sendiri jika mereka mencurigai adanya pemaksaan ekonomi yang terjadi di dalam negara anggota. Dengan cara itu, Uni Eropa tetap bisa memberikan pertahanan yang bersatu, bahkan jika negara yang menjadi target tidak melaporkannya. Mungkin terdengar aneh bahwa sebuah negara yang menjadi korban tidak ingin melapor. Namun, Anda perlu mempertimbangkan beberapa negara Uni Eropa seperti Hungaria yang dipimpin Viktor Orban dan sangat mendukung Rusia serta Putin. Ketentuan yang membolehkan Komisi menyelidiki secara independen bertujuan melawan korupsi dan pengaruh asing pada eksekutif negara korban. Kasus itu dibawa ke Dewan Uni Eropa yang menilai klaim tersebut dan memutuskan lewat suara mayoritas apakah ada pemaksaan. Hal ini mendorong negosiasi dengan negara antagonis, di mana para diplomat berusaha mencari cara untuk menyelesaikan pemaksaan ekonomi tanpa harus memberlakukan tindakan hukuman apapun. Jika pembicaraan gagal, Dewan akan merancang balasan untuk menghukum negara terkait pada satu atau lebih tingkatan. Itu bisa meliputi tarif atau pembatasan impor-ekspor barang tertentu, memblokir perusahaan agresor dari program Uni Eropa, atau membatasi serta memberikan sanksi atas investasi mereka di Uni Eropa. ACI adalah alat kuat yang dapat menggunakan kekuatan ekonomi Eropa melawan agresor. Namun, bagaimana penerapannya di kehidupan nyata? Hal pertama adalah yang paling jelas. ACI
diperkirakan akan segera menaikkan tarif tinggi untuk semua barang Amerika Serikat dan bahkan melarang beberapa barang tertentu. Langkah ini akan ditargetkan secara tepat dengan pembuat kebijakan Eropa membahas secara khusus menghukum negara bagian merah pendukung Donald Trump untuk mengurangi dukungannya. Dengan kata lain, Uni Eropa tidak hanya ingin menyakiti Amerika, tetapi juga ingin menyakiti mesin politik di balik keputusan tersebut. Saat Donald Trump menerapkan tarif baja dan aluminium, Eropa membalas dengan tarif pada sepeda motor Harley Davidson yang mesinnya diproduksi di sana. Di Wisconsin, negara bagian swing yang condong ke Partai Republik, tarif juga dikenakan pada whisky Amerika Serikat dari Kentucky dan produk pertanian dari negara bagian pro Partai Republik. Ribuan orang Amerika kehilangan pekerjaan di putaran pertama, kini jumlahnya bisa jutaan. Uni Eropa dengan investasi lebih dari 5 triliun dolar di ekonomi Amerika Serikat bisa memanfaatkan kepemilikan utang dan bisnis Amerika Serikat serta membatasi akses Amerika Serikat ke pasar mereka. Perusahaan Amerika Serikat dapat dilarang ikut tender kontrak publik dan menghadapi regulasi lebih ketat saat menawar kontrak swasta. Biaya tambahan dapat signifikan menaikkan pengeluaran bisnis Amerika Serikat baik saat mencoba masuk atau bersaing di pasar Eropa. Sektor-sektor utama Uni Eropa, seperti informasi dan energi, bisa saja diberi batasan total investasi Amerika Serikat yang diizinkan. Uni Eropa berusaha mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat untuk gas alam akibat tindakan Washington sebelumnya. Eropa tak perlu mengalahkan Amerika Serikat dalam perang, cukup membuat Amerika Serikat sengsara secara ekonomi. Langkah seperti ini bisa secara tepat menarget individu dan perusahaan di Amerika Serikat. Sekutu utama Presiden Trump bisa saja tiba-tiba mendapati diri mereka tidak bisa berbisnis di Eropa atau sekadar tidak kompetitif karena biaya yang melonjak tinggi. Uni Eropa dapat fokus pada langkah yang menyasar lingkaran dalam presiden dan bisnis terkait, menciptakan tekanan langsung di tingkat atas daripada menargetkan seluruh ekonomi Amerika Serikat. Uni Eropa juga dapat meningkatkan tekanan regulasi terhadap Amerika Serikat. Misalnya dengan menafsirkan ulang perlindungan data dan regulasi digital agar merugikan bisnis Amerika Serikat. Regulasi yang sebelumnya diterapkan longgar atau diabaikan demi perdagangan bisa tiba-tiba diberlakukan jauh lebih ketat. Meningkatkan biaya atau mempersulit operasi perusahaan Amerika Serikat adalah opsi pembunuhan perlahan. Ini dapat berdampak besar pada ekonomi Amerika Serikat karena perusahaan teknologi Amerika lebih bergantung pada pasar Eropa dibandingkan sebaliknya. Tindakan ini bertujuan menguras ekonomi Amerika Serikat dalam jangka panjang. Uni Eropa juga dapat memanfaatkan surat utang Amerika Serikat yang dimilikinya. Namun ini bisa jadi skenario kehancuran bersama yang mungkin ditoleransi Uni Eropa sebagai respons invasi. Uni Eropa memegang 8 triliun dolar dalam bentuk utang Amerika Serikat berupa obligasi dan surat utang, dan merupakan pemegang utang Amerika Serikat terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat bergantung pada pinjaman Uni Eropa untuk pembiayaan. Uni Eropa senang membeli surat utang dan obligasi Amerika Serikat karena dianggap investasi aman dan berimbal hasil terjamin. Bagi Uni Eropa, langkah ini sangat memengaruhi dana pensiun Eropa yang banyak berinvestasi pada obligasi Amerika Serikat. Bank-bank Eropa memiliki banyak utang Amerika Serikat dan siap menjualnya dengan kerugian besar. Walau bisa melumpuhkan Amerika, ini juga merugikan Uni Eropa secara signifikan. Meski begitu, gerakan jual Amerika makin populer di Eropa dengan individu dan dana pensiun mulai mendiversifikasi investasi dari Amerika Serikat. Mereka memilih alternatif lebih berisiko dengan hasil lebih rendah, sekaligus perlahan mengikis instrumen keuangan Amerika Serikat. Jika Uni Eropa bergerak besar-besaran, Amerika bisa terkena krisis utang. Hal itu pada gilirannya akan membuat pemberi pinjaman asing lainnya menjauh, karena mereka tidak lagi menganggap utang Amerika Serikat sebagai investasi yang aman. Tak sepenuhnya adil menyebut Uni Eropa memegang senjata dagang besar, tapi mereka jelas punya kekuatan besar. Potensi masuk ke skenario kehancuran bersama bisa menguntungkan Eropa dan melumpuhkan Amerika Serikat. Ini bukan
tombol ajaib yang bisa mengakhiri Amerika Serikat dalam semalam, tapi Uni Eropa punya senjata untuk menghukum pemaksaan dengan cepat tanpa persetujuan semua pihak. Jika Greenland jadi medan perang, bazooka perdagangan bukan sekadar metafora, tapi cara Eropa agar Amerika Serikat membayar. Sekarang, cek apa itu tarif dan efektivitasnya, atau klik video ini.